seperti ini begitu Mas, nanti di kehidupan selanjutnya karena kita memikirkan orang lain terus, misalnya akan hidup dalam posisi yang lebih baik begitu, ya apa enggak kira-kira Mas? Benar, sangat benar sekali, sangat benar. Ketika orang mau memperbaiki kehidupannya sekarang, itu nanti ketika kehidupan yang lalu itu kalau memang dia sudah tidak punya bawaan, sudah tidak punya dosa, ya kembali ke tapi kalau masih ada walaupun sedikit aja ya kembali ke lahir lagi, tapi dengan ditempatkan di tempat yang layak, mungkin hanya orang kaya dan lain-lain, itu seperti itu. Tapi kalau kehidupan sekarang ini dia jahat, senengannya ngerasani tonggone dan lain-lain, ya dia lahir bisa jadi sapi, bisa jadi hewan dan lain-lain Mas, itu seperti itu. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan Mas Yunus tadi, berarti kan ada efek dari apa yang kita kerjakan di dunia, di kehidupan selanjutnya. Sebenarnya bisa jadi surga neraka itu ya di dunia ini Mas. Ini perlu dijelaskan Mas. Oh, nanti kalau dilihat orang syariat saya dipentungin dasku loh Mas. Iya, apalagi saya ngajar di pondok loh Mas. Apalagi saya punya metode pembelajaran Al-Quran Tarte loh. Iya. Janganlah. Bahasa keyakinan. Iya, kita sudah membahas yang dalam lah. Mas, contoh berpikir positif yang benar itu bagaimana sih Mas? Contoh-contohnya supaya mudah dipahami teman-teman. Ya nggak usah berpikir yang jelek. Selesai kan? Ya nggak usah, saya miskin, saya susah, aduh gak ada duit nih, aduh nggak punya uang nih, aduh waktunya bayar cicilan nih dan lain-lain. Udah usah, udah gampang. Kalau nggak kepingin mati ya jangan makan pancing. Makanya ikan itu bisa mati karena dia makan umpan yang dipancing. Oh, dunia itu kan tempatnya pancingan-pancingan toh Mas. Kalau kita kepancing sing jelek ya wis kita mati di situ. Nggak usah ada tips lah. Tipsnya ya kalau nggak kepengen mati ya jangan usah mati kan gitu kan. Kalau kepengen sukses ya lakono sukses. Kepengen sukses ya males-malesan ya nggak mungkin sukses Mas. Ya segitu-gitu aja lah Mas, mudah, nggak usah ribet-ribet. Nanti kalau terjebak pada konseptual teori kayak orang Mojokerto kemarin itu, jenengan kalau pengen connect sama Allah, jenengan ini kan menjelaskan ke saya Mas, ada alam Jabarut, itulah. Jenengan akhirnya nggak tahu Mas, jenengan terjebak pada konseptual. Yo wes ayo berangkat aja kesuwen kok makna dhewe, jeneng ono dhewe kan gitu kan. Mbok wis alah tiba ngene. Iya ketemu Mas. Praktik, karena terjebak ya, Mas, ya? Iya, terjebak pada itu kan yang dicari orang hari ini itu kan sebenarnya dia sudah sudah terlalu jenuh dengan teori-teori. Iya. Gak ngerasa itu ya gitu ya loh, karena Mas. Otaknya menerima konseptual dan itu diyakini dan belum merasakan, ya nggak mungkin bisa sampai Mas. Jadi kalau mau ke sana teori-teori konseptual itu buang, rasakno dhewe lah gitu loh. Itu seperti itu, kesuwen. Mas, aku tuh sudah memprogram ya, mindsetku sudah program sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Sana akan ditemukan oleh narasumber yang muda, terus kemudian dia tidak hanya sekedar mentah pada tataran wacana teoritis, tapi bisa menggiring orang untuk merasakan sesuatu dan semuanya terjawab betul itu Mas. Iya. 3 bulan sebelumnya lagi itu saya program, saya nanti akan ketemu orang-orang sesepuh Jawa yang lintas agama, loh itu terwujud juga Mas. Hebatnya Tuhan itu ya. Iya. Kata-kata kan adalah doa. Apalagi pikiran kan mahakarya Tuhan yang paling canggih di semesta. Makanya kalau kita mengerti seluk-beluk tentang brand, tentang otak ini, EQ, EQ, SQ, dan FQ, udah apa yang kita katakan ya pasti terjadi. Kita masterpiece ya Mas ya. Iya, itu seperti itu. Tapi yo jangan dibarengin nafsu. Engko wis kaya ngono kuwi, aku ate tuku pesawat yo gak mungkin, gak duwe lapangan kok kan gitu. Realistis ya Mas. Harus realistis lah. Wong urip itu wis iso mangan bendino, bahagia anak bojo, terus duwe kendaraan gak kudanan, yo wis itulah, jangan dibarengi nafsu. Untuk urusan nanti lebih banyak itu nanti urusannya Allah lah, itu nanti urusan Tuhan lah, nanti biar dikasih sendiri kalau sudah pada waktunya. Meditasi sama yogi itu beda sih nggak? Beda. Kalau yogi kan nama orangnya Mas, orangnya laku, itu namanya yogi. Gitu. Kalau meditasi itu adalah objek namanya?
perilakunya, apa namanya, riadohnya itu. Nah itu meditasinya Mas Yunus itu kira-kira ada rapalannya atau cukup menggunakan sugesti-sugesti yang keluar dari mulutnya Mas Yunus saja atau gimana? Ini perlu dibedakan Mas. Kan RK tidak ada meditasi Mas. Oh gitu ya. RK itu hanya relaksasi Mas. Relaksasi. Iya. Karena waktunya kan hanya 15 menit. Oh. Iya. Setiap relaksasi hanya 15 menit. Kalau meditasi itu kan untuk ranah spiritual Mas. Nah, saya nggak ngajarin itu. Kalau pengen ngajarin itu ya sendiri aja kan seperti bukan itu. RK ya Mas? Bukan RK. RK itu bukan meditasi. Nah, tadi di awal kita sempat diskusi terkait dengan santet Mas. Saya pengen Mas Yunus bukan ngajari santet ya, tapi apa ya, supaya orang ndak mempan di santet itu loh. Apa yang harus dilakukan Mas Yunus? Baik. Baik. Kesesuaian jawabannya. Iya. Orang suruh nyantet saya loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan saya sombong Mas, karena saya belajar jadi baik. Belajar jadi baik. Karena santet itu kan negatif Mas. Energi negatif itu hanya bisa masuk ke wadah yang negatif. Pasti itu. Pasti. Tapi kalau kita wadahnya ini kan itu api Mas. Itu api ketambahan di sini api. Otomatis bisa masuk Mas. Tapi kalau kita ini dominan api, dominan tanah dan air, ya enggak bisa Mas, enggak bisa kobong Mas, itu bendal. Oh, saya itu sering disantet loh. Bahkan yang nyantet saya sampai wis mati bahkan. Tetangga saya sendiri, dia kan juga dukun Mas. Dia sampai mati gitu loh. Tapi ada nggak kemungkinan orang baik kena santet? Kalau dibina ini perlu dibedakan, baik dari kacamata apa. Kalau kacamata syariat loh, setiap hari dia ngeluh, ya nggak baik Mas, ya kena santet. Kan gitu. Yang dimaksud baik adalah dia benar-benar sudah mulai dari raganya baik, dari jiwanya baik, dari ruhnya baik. Wong sakit kepala disembuhin gitu aja nggak merah minta maaf dengan kepalanya kok. Dia sakit kepala kan dibuat negatif dia. Mungkin dibuat marah, akhirnya sarafnya tegang, saraf sensorik motoriknya dia tegang, akhirnya sakit kepala kan. Oh ini nanti kan semua dimintai pertanggungjawaban, ngomong dewe aku bisa kayak mikir porno, kayak mikir muring-muring kan seperti itu. Ya otomatis Mas. Nah, makanya di sini saya nggak berani jawab. Kok ada kemungkinankah orang baik kena santet? Ya nggak berani jawab Mas. Baik dilihat dari mana? Kalau dilihat dari nggak pernah ngelei wong, nggak pernah ngerasani. Lah tapi lagi bendino ngeluh ya podo ae Mas kena santet. Gitu ya? Iya bisa. Orang tuanya dulu pernah merasa kena santet ya Mas? Iya, Bapak.